Di sana setelah berdoa di makam Pangeran Samudra, kita mendapat seperti bisikan. Siapa Mas? Yang dapat siapa Mas? Sepertinya memang Pangeran Samudra yang memberitahu untuk mengambil bunga yang ada di atas pusara. Yang dikasih bisikan? Saya. Menjadikan sendiri. Terus saya ambil satu genggam bunga itu tadi. Nah setelah saya ambil bunga, saya bawa pulang ke Semarang. Nah, terus digosok-gosok pelan, terlihatlah angka itu tadi. Terus kita pasang angka tersebut. Dan benar-benar di luar dugaan, sesuai. Nah itu Mas, pengalaman tentunya banyak ya Mas pengalamannya ya Mas. Rata-rata yang datang itu orang-orang yang seperti apa Mas? Rata-rata yang datang itu pastinya orang yang dalam kesulitan atau dalam kesusahan, susah dalam hal materi, ada masalah dengan perjodohannya, atau ada masalah dengan kehidupan, percintaan, karir, jabatan dan lain-lain. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang misteri Mas. Jadi session yang kali ini kita mau cerita-cerita tentang soal yang berkaitan dengan suatu misteri atau horor atau pasti itu kaitannya tidak lepas dengan masalah pesugihan. Nah, karena pesugihan ini memang saat ini banyak sekali orang-orang yang melakukan jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan harta benda. Intinya materi lah, materi dengan jalan pintas itu melakukan pesugihan. Nah, itu benar-benar ada atau enggak Mas? Nah, itu ada kisah. Kisah. Jadi pengalaman yang itu ada itu Mas. Kalau pesugihan aja. Ada. Bisa Mas, masa pesugihan itu apa aja? Bisa dirincikan rata-rata? Ada macam-macam ya kalau pesugihan. Ada kayak jual musuh, jual umur, atau tumbal anak, ataupun ya itu tadi dengan kita itu melakukan perjanjian dengan bangsa halus. Nah di situ nanti kesepakatannya apa itu juga ada. Jadi kalau bicara masalah pesugihan macam-macam ada juga kan dan bubrah pernah dengar. Nah jadi kalau untuk benar atau tidaknya itu banyak yang mengakui akan kebenarannya. Oke, ini kita ke poin intinya Mas. Jadi Mas Adi ini udah menyiapkan Mas ya, menyiapkan sebuah cerita. Betul. Ada yang mungkin pengen diceritakan kepada teman-teman kisah pesugihan apa yang Mas Adi pernah alami yang bantu. Itu istilahnya apa Mas, bantu? Ya kita sebagai orang yang dimintai tolong, ya mau tidak mau kita ya istilahnya membantu ritual tersebut. Ini ada ceritanya Mas? Ada. Itu Oke, Mas, jadi dimulai. di tahun 90-an di Semarang itu ada perjudian yang benar-benar itu terbuka. Di situ di Hotel Grand Rama. Nama perjudiannya itu bola gantung. Jadi bola dikasih nomor 1 sampai 30. Nah nanti diambil 1 digantung. Setelah digantung itu nanti pemain-pemain itu nebak yang bakal keluar itu nomor berapa. Nah itu kasino. Bentuknya seperti kasino tapi di hotel itu. Tahun berapa Mas? Sekitar tahun 94-an aku terjun di situ. Berarti masih apa ya, perjudian mungkin masih. Nah masih kayak terbuka, belum terang-terangan ya. Nah pada saat itu aku diajak oleh salah seorang tamu yang kebetulan warga keturunan, itu ya sebut saja namanya Pak Iwan. Lah aku ke sana pada saat nebak aku ikut merawang dengan segala kemampuan yang saya miliki.
ternyata memang susah untuk ditembus. Jadi misal yang keluar 5, kita kelihatan nanti angka 15 atau angka 25. Nah, dari malam pertama itu kita kalah, terus pada malam harinya aku punya inisiatif. Ngasih saran, ngasih saran atau sama inisiatif. yang minta tolong itu. Terus kita punya kesepakatan mengambil sarana itu di Gunung Kemukus. Oh, di Gunung itu Kemukus. pertama kali perjalanan saya, pengalaman saya ke Gunung Kemukus. Loh Mas, Dari awal itu. Gunung Kemukus itu kan Mas, lebih identik ke apa? Ya itu kan kalau pesugihan kan, judi itu juga pesugihan, nomor itu juga pesugihan. Tapi kan di situ Gunung Kemukus itu ritualnya itu lebih ke ritual esek-esek untuk kan? pesugihan. Untuk pesugihan. Itu apa hubungannya? Mas? Kita ambil intinya saja. Di situ untuk pesugihan. Nah, angan-angan saya di situ kenapa enggak? Jadi tidak ada salahnya kita ke sana. Terus akhirnya kita berempat, Pak Ikhwan, aku dan 2 teman itu ke sana pada malam Jumat Pon. Nah, di sana setelah berdoa di makam Pangeran Samudra, kita mendapat seperti bisikan. Siapa Mas? Yang dapat siapa Mas? Sepertinya memang Pangeran Samudra yang memberitahu untuk mengambil bunga yang ada di atas pusara. Yang dikasih bisikan? Saya. Oh, jenengan sendiri. Terus saya ambil 1 genggam bunga itu tadi. Nah, setelah saya ambil bunga, saya bawa pulang ke Semarang. Mas, Mas, pelan-pelan Mas. Pas waktu ke Gunung Kemukus, ritualnya itu apa, seperti apa? Itu Mas, ada syarat apa? Jadi kalau orang-orang memang kebanyakan kalau ke sana melakukan ritual seks, habis itu ziarah dulu, mandi dulu di Sendangan Trowulan, terus ziarah di Pangeran Samudra, habis itu melakukan hubungan. Tapi pada saat itu saya tidak, saya cuma khusus berdoa di makam beliau, Pangeran Samudra, ngambil bunga, dari niat dari rumah memang tidak cuma ngambil itu bukan aja. Ritualnya bukan seperti ritual pada umumnya yang ada di Gunung Kemukus ya. Memang lain dari yang lain. Tapi ternyata memang. Nah, terus gini ada cerita, saya ceritakan dulu. Jadi pada saat sudah sampai Semarang, malamnya sekitar jam 9-an. Oh enggak, Mas, waktu di Gunung Kemukus memang ada dapat bisikan. Langsung dapat bisikan. Pas kita kan baca-baca doa kayak umumnya orang ziarah kubur itu kan kita baca doa dengan cara ya pengetahuan kita lah, tahlil ataupun apa. Sempat komunikasi atau apa Mas? Nah, secara batin kita komunikasi. Cuma... Kita minta petunjuk. Nah, kita dapat petunjuk untuk mengambil bunga yang ada di pusara tersebut. Oh, jadi gini teman-teman. Biasanya kalau orang-orang yang ahli dalam metafisika, supranatural, itu memang dia nggak secara langsung bertemu secara fisik ya Mas. Jadi ada semacam bisikan, ada semacam komunikasi secara batin dengan makhluk penunggu atau di situ. Nah dari situ nanti akan dapat sebuah petunjuk atau kalau istilah Jawa itu wangsit. Jadi wangsitnya itu macam-macam tiap orang pastinya ya Mas. Oke, monggo dilanjut Mas. Nah setelah itu kita buktikan malamnya. Kita berempat pergi ke Grand Rama. Sesuai petunjuk yang sudah. Petunjuknya Mas tadi belum dijelaskan. Petunjuknya itu apa? Jadi petunjuknya nanti kita pas bola itu sudah digantung, kita ambil selembar daun mawar, entah itu mawar merah. Enggak, daun mawar itu tadi diambil dari pusara. Dari waktu pas kita ziarah itu jenengan dapat bisikan suruh ambil bunga itu. Berapa banyak Mas? 1 genggam. Oh cuma 1 genggam. Nah petunjuknya nanti diambil 1, terus digosok-gosok pelan.
sambil kita minta sama Pangeran Samudro itu tadi untuk diberikan angka. Nah, entah itu kebetulan ataupun apa, tapi setelah digosok-gosok memang terlihat ada angka di bunga itu, seperti transparan. Tapi yang lihat juga bukan cuma saya, yang ikut saya pun bertiga itu juga ikut melihat angka yang sama. Nah, melihatnya itu waktu kita sudah ngambil pada saat mau pasang. Oh, waktu putaran itu. Jadi waktu di tempat judi. Bola sudah digantung. Nah, terus digosok-gosok pelan, terlihatlah angka itu tadi. Terus kita pasang angka tersebut. Dan benar-benar di luar dugaan, sesuai. Jadi kalau dari persentase, misal kita pasang 10 kali, itu paling meleset 2 kali, berarti kan benar 8. Nah, kalau di dalam judi, kalau gambarnya kita pasang 10 kali kok benar 8, kalah 2, itu pun tetap masih untung kan. Nah, itu seperti itu. Jadi sampai akhir permainan, di situ benar-benar malam itu kita menang Satu malam. Satu malam itu kita menang. Nah, terus untuk keanehannya lagi itu apa? Pada saat aku keluar dari hotel tersebut, saya itu merasakan seperti di atas hotel itu kayak ada seorang yang benar-benar itu ngawasi kita berempat itu tadi. Dan perasaan saya itu yang ngawasi itu Pangeran Samudro itu tadi. Nah, terus kita pulang. Kita pulang, makan-makan dulu. Setelah makan pulang, lah besok malamnya baru kita ngobrol-ngobrol. Tapi kita sudah kehabisan bunga, cuma memang untuk 1 kali toh itu. Satu malam. Satu malam itu, tapi memang sudah menang. Itu satu genggam itu berapa? Kira-kira berapa bunga Mas? Banyak ya? Nggak tahu, cuma memang diperbolehkan cuma satu genggam. Jadi nggak bisa terus, waktu datang ngambil lebih dari 1 genggam nggak bisa. Terus dari berita-berita itu banyak yang dengar, banyak yang ngajak. Oh, Mas Hadi, ayo kapan toh? Aku diajak juga. Aku kayak kesulitan gini-gini. Ada juga orang dari Pedang Gading itu namanya Pak Gung. Mas, aku ditolongin banget, aku mau bayar SPP anakku mas, gini-gini sampai berapa bulan. Nah, akhirnya dari desakan-desakan itu, suatu malam saya minta petunjuk lagi, bisakah saya mengulangi seperti itu, minta lagi. Nah, di situ ada bisa. Nah, terus saya tidur pada saat itu kalau nggak salah kurang lebih ya 1:30 tidur. Maksudnya gini, minta posisi di rumah atau ke sana lagi? Di rumah dulu. Oh, di rumah. Jadi belum ke sana lagi. Kan memang di sana kalau di Kemuku satu di tempat-tempat siara kayak gitu, tempat kayak gitu. Malam sakralnya kan malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Tapi kalau bukan malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, seenggaknya juga malam Jumat. Nah, itu pada saat itu malam Senin saya minta petunjuk. Nah, malam Jumatnya saya memang diperbolehkan ke Kemukus lagi. Akhirnya yang kedua saya berangkat juga ke Kemukus, bukan ulang 4, tapi kali ini benar-benar waktu itu pakai mobil Cherry. Itu sudah bagus Cherry itu. Sampai penuh, kalau nggak salah mungkin ya muat orang 7-an kalau nggak salah. Berangkat ke sana, ngambil seperti biasa, dapat petunjuk, terus kita mengaturkan terima kasih juga kemarin habis menang. Nah, setelah itu kita pulang, terus besok malamnya kita bertempur lagi, kita main judi lagi. Yaitu bola gantung itu tadi. Nah, kalau dengar-dengar yang punya judi gantung itu memang sesajinya itu banyak. Ada ruangan khusus sembayangan, di situ banyak kepala babi, apa-apa itu
itu memang benar-benar khusus untuk tidak atau susah untuk ditembus. Jadi orang-orang yang pintar-pintar, dukun-dukun pintar itu pun nembus kesulitan. Memang itu ada paketnya. Dari pemilik judinya itu ya, Mas. Pemilik judinya itu dia antisipasi. Sudah nyiapkan, jadi dia membentengi, membentengi dengan syarat-syarat juga. Dengan syarat dari Pangeran Samudro, kok bisa jebol. Tapi di sini bukan saya berarti menganjurkan kepada pemirsa untuk mencari atau niru-niru, itu juga jangan. Soalnya ini juga belum berakhir cerita ini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke cerita, yaitu pada saat kita kembali lagi ke sana, ke drama yang kedua, menang lagi juga yang SPP-nya tadinya belum bayar 5 kali atau berapa, itu langsung bisa nutup. Cuma tak minta, Pak Geng, kamu punya uang berapa? 50. Tak minta, tapi nanti kamu ikut. Cuma yang main aku aja. Terus yang pada titip itu pokoknya gulung-gulung kabeh. Sampai akhirnya spektakuler. Di hari yang kedua itu setelah dari Kemukus, kita benar-benar aku sendiri sampai dapat 25 juta. Zaman itu, itu ya. Aku bisa beli ini, beli itu, pokoknya bisa ngasih orang, bisa bantu orang, itu rasanya seneng. Nah, setelah itu namanya manusia, yang tadinya cuma sekedar untuk kebutuhan, yang untuk kepepet ataupun apa, ini punya angan-angan, ambisi. Mas, ayo toh kita lagi ke Gunung Kemukus. Ada yang minta untuk buat masa depan, Mas, buat tabungan ataupun apa, ataupun buka usaha. Nah, akhirnya aku juga ikut terpancing oleh mereka. Ya wes, tak jaluk petunjuk dulu aku. Nah, aku minta petunjuk, tidak dapat petunjuk apa-apa. Tapi aku ingat-ingat itu antara tidur dan enggak. Aku didatangi sama Pangeran Samudro di situ. Nah, di situ Pangeran Samudro itu melihat aku itu punya ayam jago 2. Bagus-bagus, aku seneng sama ayam jago itu. Tak los-los, tak mandikan, tak jemur. Perasaanku itu, tiba-tiba ada orang datang. Yang datang ternyata Pangeran Samudro. Kowe tak kei opo wen jalukmu nang. Cuma siji, aku njaluk jagomu gue kabeh, tak beli. Nah, setelah itu kayak terjaga, supaya kayak tidur antara tidur dan enggak. Aku berpikir angan-angan itu apa maknanya. Tapi aku mulai di hati terasa ayam jago itu biasanya perwujudan manusia. Atau wong lanang, preman, wong lanang loro. Pikiranku, waduh, apa jojo anakku lanang-lanang. Apa jangan-jangan yang pada ikut itu mau diminta antara iya dan enggak. Sementara ini desakan orang-orang, ayo toh Mas berangkat. Wes toh mantep baik, gak ada apa-apa. Nah, akhirnya berangkatlah juga ke sana. Ya, tapi di hati juga sudah ragu antara was-was juga. Ini apa benar, apa cuma mimpi, apa-apa. Nah, di perjalanan itu biasanya kalau kita ke sana kan biasanya habis maghrib. Jam 6 kita berangkat. Kebetulan itu waktu itu kita lewat Solo Tigo, lewat Tingkir. Nah, di jalan antara yang mau setelah subuh itu kan jalan turun naik itu. Mobilnya itu di situ nggak kuat nanjak. Ternyata apa? Kampas koplingnya itu kena. Itu udah Mas. Udah firasat. Udah apa sih? Udah tanda-tanda. Ada apa lancar lagi. Terus dipaksakan bisa jalan tapi nggak bisa bantar. Sampai akhirnya cuma yang namanya habis kampas kopling. Nah, terus cari bengkel. Dilalah ada, tapi dari Solo Tigo. Nunggu sampai lama.
sampai memperbaiki sampai akhirnya benar-benar jadi mobil itu sekitar jam 3:30 baru jadi. Oh, Kan? baru dapat bengkel. Langsung diperbaiki oleh Diperbaiki. bengkel itu. Sampai tapi nunggu sampai lama itu, entah itu beli spare part, beli apa, sampai benar-benar lancar lagi. Kita akhirnya jalan lagi ke Gunung Kemukus, Sumber Lawang itu. Sampai sana sudah kira-kira jam 6:30, sudah terang benderang. Aduh, firasat sudah nggak enak. Mana ada orang ziarah kok siang-siang. Alamat gagal. Tapi mereka tetap, udah mas, mantep aja, tetap ambil. Kita tetap ambil akhirnya. Nah, setelah ambil bunga itu, kita langsung pulang ke Semarang. Kita lewat Tingkir lagi, lewat Solo 3 kota. Di situ mulai sudah merasakan yang jadi sopir. Itu merasakan kayak rem itu serasa kayak kadang nyantol. Sopirnya. Kayak ono sing ra beres iki rame mungkin ini. Nah, tapi akhirnya terus. Lah pada saat itu sampailah ke Mabang yang jalan jolojokan yang mau ke Bandungan itu kan jolojok banget itu. Buat terus di situ. Lah waktu itu kan di jalan itu belum ada pembatas. Cuma marka putih itu. Nah, pada saat di situ rem blong. Buantar kencang. Yang di mobil itu ada jerit-jerit. Saya di belakang supir nyebut. Wis pokoknya selamat. Nah, supirnya bingung. Kalau mau terus sudah melewati jalan yang Bandungan itu semakin kencang, mau dihantam ke kanan. Dari depan ada bis. Kencang juga, terus di depan ada perempuan naik Honda Grand pelan-pelan. Akhirnya nggak ada pilihan, jebret yang naik Honda Grand tadi. Mental dia ngumpul itu sampean sifat ibu-ibu itu tadi. Dan alhamdulillah Pak, setelah kita nabrak apa itu kalau nggak salah juga pohon masalah itu sudah berhenti, kita ngejar yang ibu-ibu yang tertabrak itu, alhamdulillah nggak apa-apa, tapi motornya hancur. Tapi itu kalau nggak salah Grand itu harganya sekitar 7 jutaan, ganti cash memang baru. Wong kita memang saat itu duitnya banyak, langsung urunan gitu. Ibu-ibu itu dilarikan ke puskesmas, akhirnya juga nggak ada apa-apa. Nah itu ada hubungannya Mbak tadi Mas. Jelas. Kalau misal tadi pas aku dimintai sama Pangeran Samudro, aku minta ayam jagomu 2, tak kasih kenyo. Mungkin yang supirnya itu ngarahnya bukan ke ibu-ibu itu, tapi langsung nabrak ke bis. Yang mana kalau ke bis mungkin supirnya atau yang sebelah supir pasti mati kan gitu. Bener nggak kira-kira? Kurang tahu, coba tanya pemirsa. Enggak, maksudnya gini Mas. Berarti waktu sosok yang seperti Pangeran Samudro itu minta ayam jago, Mas Adi nggak ngasih? Nggak ngasih. Alasannya kenapa? Emang bagus masalahnya. Aku sayang dengan ayam-ayam itu. Pas mimpi itu. Pak Bunderi. Sosok itu gimana? Sosok itu juga langsung pergi. Dan aku juga langsung, aku juga langsung sadar. Harus minta gitu, harus diambil. Cuma nawarin aja. Diiming-imingi itu Mas. Iya. Diiming-imingi apa tadi Mas? Apapun yang kamu minta pasti aku kasih. Harta benda dalam arti kata. Materi lah. Nah, setelah itu urusan polisi, kan yang memang nggak ada korban, sudah saling damai, nggak ada masalah, sudah. Tapi mobil juga, waduh parah, motor itu sudah berapa. Tapi masih ada uang. Akhirnya malamnya kita ke Grand Rama lagi, urunan, wah mantep, pada mantep semua. Tapi aku sudah nggak mantep. Aku sudah nggak ikut.
Wis firasat sudah jelek, pasti kalah. Jadi nomor dipelirit, dilus-lus, keluar nomornya, tapi nggak pernah tepat. Jadi suatu misal kita pasang 20 kali, tepat paling 2 kali. 20 kalau kita pasang 100 sudah berapa? Per angkanya. Waduh, wis kalah total. Jadi kesimpulannya kan jelas. Jadi sesuatu yang kita minta dengan barang gaib Pasti ada konsekuensinya. Nggak ada yang gratis. Nggak ada. Jadi nggak begitu saja mereka memberi kita secara cuma-cuma atau dengan doa kita, nggak mungkin itu. Jadi memang nggak ada yang gratis. Nggak Pasti ada. ada dari sosok gaib itu pasti juga minta Pasti sesuatu dari imbalan dari yang Ya, punya hajat itu ya, pasti imbal balik lah mas. Nggak mungkin. Jadi apa istilahnya, kesimpulannya memang nggak ada yang gratis ya mas. Kesimpulannya dari pengalaman Mas Adi pertama nganter orang untuk melakukan ritual pesugihan, memang itu yang awalnya seperti itu. Itu masih ada cerita-cerita lain, tapi nanti next time. Kita ini untuk cerita tentang togel dulu. Itu ya kalau Bisakah? Saya jawab pasti bisa. Tapi apa? Ada konsekuensinya. Nggak, ya kalau itu tadi. Jadi kalau dunia masih tumbal pesugihan itu kalau dibilang ada pasti ada. Pasti ada. Dari sisi pandangan apa mas, spiritual. Dari pandangan. Itu sudah banyak yang membuktikan. Kalau di sains, kalau di anu kan kayaknya kan mustahil. Masa apa? Kalau kita pengen ya kerja kan istilahnya, kalau pengen berhasil ya kerja, ya atau pengen pengen dagangan laris ya gimana caranya kita istilahnya ya manajemennya, iklannya, tapi itu benar. atau apa. Jadi teman-teman kalau memang untuk kepengen berhasil, sukses, itu nggak ada dengan jalur pesugihan, itu nggak bakal bisa. Benar, dengan jalur usaha, merintis usaha dari kecil, pelan-pelan, sabar, ikhtiar, berdoa sama Tuhan, itu yang lebih bagus. Lebih yang bagus. Daripada dengan jalan lisan. Jalan lisan pasti bisa, saya jamin saya bisa. Tapi ya itu tadi, semua itu ada komitmennya, konsekuensinya. Pasti ada. Ada. Oke, Mas Ucup. Jadi untuk season pertama kali ini kita akhiri, nanti kita lanjut untuk cerita-cerita yang berikutnya. Cerita yang kalau bisa cerita yang lebih horor mas. Banyak. Horor, cerita yang lebih mistis. Kalau ini kan mungkin kalau dunia togel, dunia nomor itu kan ceritanya kan nggak begitu. Tapi banyak penggemar togel, jangan salah. Jadi kalau ada yang mau minta togel mas? Kalau minta, saya pastikan saya nggak akan ngasih. Oh gitu, suruh datang aja Saya sendiri. tidak akan mendukung dunia itu. Nah mas, ya terakhir mungkin pesan-pesan mas, pesan-pesan mengenai cerita yang Mas Adi sampaikan, khusus cerita yang Mas Adi sampaikan. Jadi kan poinnya ada tamu, ada orang yang minta tolong Mas Adi untuk dimenangkan judinya, terus Mas Adi ngajak ke suatu tempat yang di situ memang terkenal sebagai tempat ritual pesugihan. Monggo pesan-pesan. Jadi teman-teman, apapun yang kalian cita-citakan, yang kalian inginkan, terutama untuk kesuksesan diri, untuk masalah rezeki, entah itu berat dan susah, seberat apapun, bekerja atau usahalah. Karena sesuatu yang instan atau dengan jalan pesugihan tidak akan membawa berkah, dan pastinya suatu misal kita itu sudah bisa kaya, itu cuma tipuan semata, hanya sekejap saja. Tidak ada yang bisa langgeng, bisa bahagia, tidak. Kita bisa menikmati harta berkelimpangan,
tapi hati dan pikiran kita tetap gelisah. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe and like